Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Diksalina Naya Aryahita. Pada kesempatan kali ini, saya menyetujui dan mendukung penuh perusahaan manufaktur yang dikenakan pajak tinggi. Seperti yang kita ketahui, perusahaan manufaktur ialah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Hal ini melibatkan teknologi seperti mesin dan juga tenaga kerja dalam skala yang besar. Contoh perusahaan manufaktur di Indonesia di bidang F&B meliputi Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Mayora Indah. Di bidang yang lain terdapat elektronik seperti PT Samsung Elektronik Indonesia. Perusahaan manufaktur memberikan peran dan dampak yang besar bagi perputaran ekonomi di masyarakat karena mereka mengolah bahan mentah menjadi produk dengan nilai jual yang lebih tinggi. Sebelum saya mengarah pada argumen, izinkan saya untuk menyampaikan landasan dari Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang menyatakan bahwa pajak yang dikenakan meliputi perusahaan manufaktur membayar pajak penghasilan badan dengan keuntungan bersih yang mereka peroleh dari kegiatan produksi dan penjualan. Dan pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang menyatakan pajak yang dikenakan saat ini adalah 11% dari dasar pengenaan pajak. Dan di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur berbagai aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, perlindungan ekosistem, serta pengendalian pencemaran. Pada mosi debat kali ini, saya berargumen sebagai awal untuk memulai kebijakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Di antaranya, yang pertama, mengkompensasi hilangnya lapangan kerja. Otomatisasi meskipun meningkatkan efisiensi dan keuntungan perusahaan, seringkali mengakibatkan hilangnya lapangan kerja bagi tenaga kerja manusia. Konteks ini mengacu pada keuntungan finansial dari otomatisasi tidak boleh hanya dinikmati perusahaan dan pemegang sahamnya, tetapi harus digunakan untuk mengkompensasi kerugian yang dialami oleh masyarakat, khususnya pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Pajak yang tinggi dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor yang sedang diprioritaskan oleh negara, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur hijau, melatih ulang pekerja yang terdampak supaya bisa bekerja di sektor lain yang membutuhkan keterampilan baru. Kedua, pendanaan untuk kebutuhan infrastruktur dan sosial, di mana perusahaan yang sangat otomatis tetap membutuhkan infrastruktur publik yang baik seperti jaringan listrik, jalan, dan koneksi internet untuk beroperasi, sehingga pajak tinggi dapat digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang modern dan canggih, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang menciptakan lingkungan yang stabil dan berkelanjutan. Berdasarkan analisis saya, perusahaan manufaktur beresiko menghasilkan limbah teknologi seperti baterai yang dapat mempengaruhi lingkungan, sehingga pajak yang tinggi dapat digunakan sebagai pengganti atau pemeliharaan lingkungan atas dampak yang diberikan. Analoginya, apabila perusahaan manufaktur mendapatkan keuntungan yang tinggi, maka pajak yang disetorkan kepada negara pun dapat lebih banyak sehingga dapat membantu pemeliharaan lingkungan. Kesimpulannya, otomatisasi dapat merenggut lapangan pekerjaan dalam skala yang besar. Akan tetapi, dengan adanya kebijakan pajak yang tinggi terhadap perusahaan manufaktur dapat dialihkan untuk lapangan pekerjaan lain yang diprioritaskan oleh negara saat ini, sehingga pajak tinggi tersebut juga berkesinambungan terhadap perawatan lingkungan. Jadi dengan otomatisasi tidak ada yang dirugikan, baik manusia maupun lingkungan. Harapannya negara dapat mengelola pajak dan menjaga stabilitas ekonomi serta lingkungan. Untuk menutup debat pada hari ini, saya akan menyampaikan pantun. Jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa membeli roti. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa di lain hari. Saya Diksalina mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.